Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ihsan. Nah, jadi ihsan itu sendiri menurut bahasa berasal dari kata kerja atau fiil yang berasal dari kata hasuna, yuhsuna, hasanan, yang artinya itu baik, terus berbuat baik, yang berasal dari kalimat ahsan yusinu ihsanan. Nah, jadi dalam etimologinya itu atau asal-usul kata, si ihsan ini adalah lawan kata dari is'ah atau berbuat kejahatan. Nah, jadi ihsan ini bisa kita simpulkan memiliki arti kebaikan, membaguskan, lebih indah, dan juga kesenangan. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, ihsan itu berarti baik. Nah, menurut istilah, arti kata ihsan itu diambil dari percakapan Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, yang bisa diambil kesimpulan dalam percakapan itu adalah ihsan itu berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan seolah melihatnya gitu. Ketika kita sedang melakukan ibadah, itu kita beranggapan atau menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sedang melihat kita, sehingga kita harus berbuat dengan sebaik-baiknya. Nah, apabila tidak mampu, bisa dengan membayangkan Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita gitu. Jadi ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik itu ibadah yang khusus maupun yang tidak khusus. Sebagai umat muslim, penting untuk memahami hikmah dan manfaat dari perilaku ihsan. Hikmah dan manfaat dari perilaku ihsan diantaranya yang pertama sebagai pendorong. Ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah mendorong manusia dalam menghargai hidupnya dan juga beribadah serta beramal soleh. Yang kedua, sebagai penyalur. Ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala yakni berkembangnya kemampuan serta apapun yang dimiliki manusia di dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melupakan tuntunan agama Islam. Yang ketiga, sebagai pengendalian. Ihsan ada di dalam diri manusia dan mampu mengendalikan itikat serta perilaku buruk yang dilarang dalam Islam. Yang keempat, sebagai penyesuaian. Manusia adalah makhluk istimewa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Atas rahmat yang dilimpahkannya, manusia wajib menyadari dirinya sebagai makhluk yang tak berdaya di hadapan Allah, sebab tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatannya Allah pencipta alam dan seisinya. Sehingga dapat digarisbawahi hikmah dari ihsan adalah manusia mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan manusia dijadikan sebagai khalifah di dalam bumi, sehingga atas semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala manusia wajib untuk mentaatinya agar terhindar dari kesesatan di dunia. Di dalam Al-Quran, kisah surat An-Nisa ayat 36, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama, yang bunyinya, dan sembahlah Allah serta jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga-tetangga dekat dan jauh, teman sepekerjaan, orang-orang musafir, dan hamba-hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah itu tidak suka terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Keihsanan kepada sesama manusia sudah lengkap dirangkum di dalam kisah surat An-Nisa ayat 36, bahwa berbuat baik kepada sesama manusia itu tidak memiliki ruang lingkup dan batas, tidak terbatas oleh lingkungan tertentu baik yang bersifat genetik, profesi, maupun kepercayaan. Selain kepada sesama manusia, Allah juga memerintahkan manusia untuk berbuat baik terhadap lingkungan. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah juga telah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dilihat pada masa sekarang itu banyak terjadi musibah-musibah yang mungkin kita alami ataupun saudara-saudara kita alami. Kasusnya ini perusakan lingkungan yang pasti berdampak ke kita
dan lingkungan yang terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Karena banyak yang menganggap bahwa lingkungan itu hanya sebagai objek, jadi kita mengambil sesuatu dari lingkungan itu tapi kita nggak tahu, kita nggak peduli sebabnya gimana nanti, akibatnya gimana nanti, jadinya kita yang dapat efek itu walaupun nggak saat itu juga, perlu bertahun-tahun setelahnya. Yang dimaksudkan dengan lingkungan di sini itu segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda yang tidak bernyawa gitu. Makhluk hidup ini seperti binatang ataupun tumbuhan. Karena pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan itu bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Nah, kekhalifahan menuntut adanya interaksi antar manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam. Sumber daya alam adalah komponen penting dalam kehidupan makhluk hidup. Tanpa adanya sumber daya alam, makhluk hidup akan kesusahan dalam mencukupi kebutuhannya. Kini banyak sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, non-pertanian, perumahan, maupun pabrik. Hal tersebut digunakan karena sesuai dengan kebutuhan manusia. Tetapi akhir-akhir ini banyak pemakaian sumber daya alam yang tidak wajar. Di Indonesia banyak terjadi penyusutan lahan sawah tiap tahunnya. Ini adalah masalah yang sangat serius. Bahkan tidak tanggung-tanggung sampai ribuan hektar sawah hilang dan disulap menjadi perumahan, pabrik, maupun tol. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat yang terdampak. Kerusakan alam dan pencemaran lingkungan memberikan dampak buruk bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan alam dan pencemaran lingkungan tidak hanya mengenai pelaku, tetapi juga berimbas pada semua makhluk hidup. Adapun dampak kerusakan alam dan pencemaran lingkungan akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akhlak terhadap lingkungan, manusia dituntut untuk berinteraksi dengan baik. Manusia memiliki tanggung jawab pada pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup. Umat Islam berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan ekosistem baik di darat maupun di laut. Umat Islam menanggung amanah yang besar dalam menjaga kualitas air, kesegaran udara, kebersihan tanah, dan bahkan memelihara suasana dari polusi suara. Oleh karena itu, agar tujuan pelestarian alam dan lingkungan dapat tercapai, menanam tanaman apapun itu jenisnya harus menjadi suatu hal yang perlu kita biasakan. Lahan-lahan kosong yang ada di sekitar kita, di halaman, di perkarangan, bisa kita isi dengan berbagai macam tanaman yang mampu kita tanam. Di sini Elsa akan melakukan akhlak baik membersihkan masjid, di mana selain menjaga kebersihan dan juga kesehatan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, membersihkan masjid dari kotoran juga untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi jemaah tentunya. Nah, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang suka membersihkan dan juga menjaga kebersihan masjid sangatlah dahsyat, di mana ada 3 keutamaan menjaga kebersihan masjid. Yang pertama, dosanya diampuni oleh Allah, di mana orang yang menjaga kebersihan masjid meskipun hanya dengan membuang kotoran sebesar biji sawi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, dibangunkan satu rumah dan tempat di surga. Dan yang ketiga, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis, dan juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kegiatan ini biasa dilakukan secara rutin oleh ibu-ibu komplek untuk membantu marbot dan juga sebagai adaptasi di masa pandemi agar terhindar dari penyakit atau virus COVID-19. Karena yang mengerjakannya biasanya ibu-ibu, Elsa sebagai anak muda dan remaja yang ada di sekitar sana ingin membantu untuk mencontohkan akhlak baik bagi semuanya. Sekian. Berbuat ihsan kepada lingkungan alam bisa dilakukan dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Membersihkan tumbuhan liar serta membersihkan sampah dedaunan di sekitar halaman rumah, seperti yang akan saya lakukan, merupakan bentuk berbuat ihsan kepada lingkungan alam. Mereka yang berlaku ihsan akan senantiasa mendorong dirinya berbuat baik dan menahan sekuat tenaga dari perbuatan tercela.
Islam adalah agama yang disebut rahmatan lil alamin. Artinya adalah rahmat bagi alam semesta. Dengan demikian, maka rahmat tersebut bukan hanya pada sesama manusia, namun juga kepada semua makhluk dan juga lingkungan hidup. Umat Islam memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan ekosistem, baik di darat maupun di laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 28 yang artinya, "Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Pada intinya, berbuat ihsan kepada alam adalah dengan mengerjakan semua yang bernilai kebaikan atau positif terhadap alam dengan mencegah diri dari perbuatan yang bisa merusak keseimbangan alam tersebut. Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, akan tetapi juga bagi makhluk yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, yang bertugas memakmurkan, memelihara, dan mengayomi agar setiap makhluk dapat mencapai tujuannya. Namun, dapat kita lihat, zaman sekarang ini sebagian kecil manusia lupa akan tugasnya. Mereka lupa bagaimana bentuk ihsan kepada tumbuh-tumbuhan, mulai dari hal kecil seperti menyiram tanaman, hingga ke hal yang paling besar seperti menjaga ekosistem hutan. Contohnya, kebakaran hutan atau penebangan pohon secara liar. Seperti yang ada di contoh video ini, tanaman ini terlihat kering, tidak terawat, dan akhirnya menjadi mati. Hal kecil seperti inilah yang seharusnya dapat kita lakukan setiap harinya, karena tugas kita adalah melestarikan yang ada di muka bumi ini, termasuk tanaman yang kita pelihara. Akhlak terhadap lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan ihsan, yaitu dengan menjaga keserasian dan kelestarian serta tidak merusak lingkungan hidup. Usaha-usaha yang dilakukan juga harus memperhatikan masalah-masalah kelestarian lingkungan. Dan apa yang kita saksikan pada video saat ini adalah bukti ketiadaan akhlak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya aksi untuk dapat mewujudkan bentuk perbuatan ihsan kepada tumbuhan, apalagi tumbuhan yang ditanam harus dipelihara dengan baik, seperti menyiram tanaman, membersihkan rumput liar, membuang hama, dan hal ini merupakan sebagian di antara cara-cara berbuat ihsan terhadap tumbuh-tumbuhan. Kucing merupakan hewan yang sering kita temukan bahkan hidup berdampingan dengan kita. Orang-orang juga banyak yang memutuskan untuk menjadikan kucing sebagai hewan peliharaannya. Namun, tak jarang kita jumpai banyak kucing yang hidup terlantar di jalanan. Untuk makan, mereka terpaksa memakan makanan sisa dari bak sampah. Parahnya lagi, ada beberapa orang yang berperilaku kurang baik terhadap mereka, seperti menyiram mereka dengan air, menendang, memukul, dan lain-lain. Hal tersebut tentunya bukan perilaku ihsan. Oleh karena itu, dengan perilaku ihsan, kita dapat membantu kucing-kucing tersebut. Misalnya adalah memberi mereka makan atau banyak orang yang menyebutnya dengan street feeding. Street feeding merupakan sebuah gerakan dari komunitas pecinta kucing untuk memberikan makanan yang layak kepada kucing liar. Di sini kita dapat mencoba menerapkan hal tersebut dengan cara membawa sebotol makanan kucing ketika kita bepergian. Kita dapat memberi makan terhadap kucing liar yang kita temukan di jalanan. Dengan demikian, kita telah menerapkan perilaku ihsan terhadap lingkungan khususnya kepada hewan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh perilaku akhlak terhadap lingkungan, yaitu dengan memanfaatkan sampah organik untuk dibuat menjadi kompos. Masyarakat di daerah saya, khususnya para petani, hingga saat ini masih belum bisa memanfaatkan sampah organik dengan baik. Mereka seringkali membuang sampah tersebut ke sungai ataupun selokan. Padahal hal tersebut dapat menyebabkan selokan tersumbat dan akhirnya menyebabkan banjir. Maka dari itu, untuk mengurangi dampak negatif tersebut, kita dapat memanfaatkan sampah organik tersebut dengan membuatnya menjadi kompos. Selain lingkungan dan sungai menjadi bersih, penggunaan pupuk kompos juga sangat bermanfaat bagi tanaman, sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia.
Hal pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan kompos adalah dengan mengumpulkan sampah organik. Di sini saya mengumpulkan sampah organik sekaligus membersihkan halaman rumah. Setelah sampah organik terkumpul, selanjutnya adalah mengumpulkan sampah organik tersebut ke dalam wadah. Tahap selanjutnya adalah proses penghancuran sampah-sampah organik agar berukuran lebih kecil. Penghancuran ini dilakukan untuk mempercepat proses penguraian agar proses pengomposan bisa berlangsung lebih cepat. Selanjutnya adalah melarutkan E4 ke dalam air. Kemudian larutan tersebut digunakan untuk melembabkan sampah organik. E4 ini berisi mikroba-mikroba yang sangat bermanfaat untuk mempercepat proses fermentasi. Selain itu, E4 juga berfungsi untuk mengurangi aroma busuk pada saat proses pengomposan. Selanjutnya, sampah organik ini disimpan selama beberapa minggu sebelum digunakan pada tanaman. Dan ini merupakan contoh kompos yang sudah siap untuk digunakan. Kompos yang sudah siap digunakan ini memiliki tekstur mirip dengan tanah namun dengan warna yang lebih gelap. Selain itu, kompos ini juga tidak berbau. Sampah dan pengelolaannya masih menjadi permasalahan penting di Indonesia. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah tanpa berpikir sampah ini bisa menjadi penyebab banjir, yang mungkin bisa merugikan diri mereka sendiri. Budaya membuang sampah sembarangan, khususnya di sungai, menuntut pemerintah pusat, daerah, institusi atau lembaga bahkan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Meskipun sudah banyak masyarakat yang mindsetnya mengurangi penggunaan plastik, namun nyatanya jumlah timbulan sampah yang ada masih sangat besar. Hemat energi merupakan salah satu contoh bahwa kita berakhlak ataupun memiliki tata krama terhadap lingkungan kita. Yang merupakan salah satu contohnya adalah hal yang pertama ialah mencabut ataupun melepas colokan yang tidak terpakai dari saklar listrik agar tidak tetap memakan banyak energi seperti yang saya contohkan. Dan yang kedua ialah mematikan lampu ketika sudah siang seperti yang saya contohkan. Lupa, ternyata ini masih malam. Hehe.